يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول بنا الأحوال متكامل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مصطفى بالمولى الصالحين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bagi dikatakan al-aziz wa al-rahim alladhi 'alamaha wa malikul wal absar wa tamsalaka lil albab wal ihtimal alladhi ayqadha min khalqi man istaghfara wa jama'a fi al-jidal wa asyhadu an la ilaha illallah wal karim wa rahim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu وخليله الهادي إلى صراط المستقيم وداعينا للكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سيد النبيين وعلى كل وسيل الصالحين أما بعد. وقد قال الله تعالى بكتابه العزيز يستغفر القليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إخبارا عن العبد الصالح وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ووقاه الله سيئات ما مكروا صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. أسألك رضاك يا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك المطلوب وعدل محبتك ومعرفتك لحضرة النبي شفاعة رسول الله وعلى آله وصحبه والأولاد يا فاتحة القول سبحان حضرة إخواننا الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصدقين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله والعالمين والملائكة المقربين kalau Bismillahirrahmanirrahim alaihi salam khususan sampai begini di Baghdad wa dia berfokus khususan ahli kubur jami'an sallallahu alaihi kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat di masyariqil ardi wal maghribiha barriha wa bahriha khususan abaina wa aba'ana wa ummahatina Allahumma firlana wa ajradina wa jaddatina wa sajjasatina wa lisawjatina wa liman tahamana bisawabi wa liajli Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afahum wa'afihim wa'afihim jami'an jamahum Allahumma ajir rahmata wal maghfirata ala al-qubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i wa rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati Allahumma ajir rahmata wal maghfirata ala al-qubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatihi wa karamatihi syaikhil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
senantiasa kooperatif, baik yang masih ada ataupun yang telah tidak khususnya ada saksi dengan sebuah yang telah memaafkan ini dan telah berwakaf di tempat ini dari awal sampai kemudian, dari yang jauh, dari yang dekat, dari persoalan atau dari orang-orang, dari yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, dan yang memakmurkan tempat ini, baik yang masih ada maupun yang masih ada senantiasa dalam lindungan rahmat terutama di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilahnya pangeran bagi yang masih ada Allah tambahkan segala keberkahan dalam hidupnya, bagi yang telah tiada Allah tambahkan segala keberkahan di dalam hidupnya dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah qabul, kita bermohon pada Allah dan berdoa doakan bagi kita supaya kita bertahan di tolak dari kerabat di antara kita yang mungkin kurang sehat, yang dirawat ataupun yang tidak, yang berat, yang ringan, yang jauh, yang dekat, yang laki, yang perempuan. Wasilahnya Allah angkat penyakit mereka semua dan Allah tambahkan kesehatan lebih daripada sebelumnya. Allah tambahkan ketaatan pada Allah dan Rasulnya untuk senantiasa saling membawa manfaat maslahat selamat dunia sampai akhirat. Bagi yang kurang sehat rohani, kita bermohon kepada Allah, Allah tambahkan hidayah terlebih terkarunia terlebih kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dapat merasakan kenikmatan dalam iman, nikmat dalam Islam, nikmat dalam ihsan, dan nikmat dalam segala kehidupan, dan nikmat yang kita gunakan di jalan Allah dan Rasulnya. Bibarakatihi wa karomatihi syai'ulillahi lahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil alamin wa lillaina amin. Allah. Wasilah ini kalim Allah tambahkan ilmu dan tambah kemampuan untuk mengamalkan. Wasilah ini kalim Allah berikan kepada kita semua, apapun aktivitas kita, kerjaan kita, senantiasa Allah mudahkan dari segala kesusahan, Allah tambahkan dari segala kekurangan, Allah cukupkan dari segala kebutuhan, Allah lapangkan dari segala kesempitan. Wasilah ini kami kita bermohon kepada Allah, Allah jadikan kepada kita yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehat, afiat, kuat dalam akidah, taat dalam beribadah, keturunan yang soleh dan solehah. Harapan kita dengan niat segala kehidupan kita senantiasa di hadapan Allah menjadi nilai ibadah. Bibarakatihi wa karomatihi syai'illahi lahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil alamin wa lillaina amin. Selanjutnya kita kepada Allah senantiasa segala hajat kita dalam kabulnya Allah yang diniatkan ataupun yang tidak, yang terbaik menurut Allah senantiasa dalam kabulnya Allah. Dan kita berdoa untuk saudara, keluarga, adik, hari kerabat di antara kita yang pernah sedang akan berbuat baik kepada kita, baik dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan sikapnya, dengan akhlak yang mulia. Bagi mereka semua senantiasa Allah tambahkan catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang masih ada orang ataupun yang telah tiada. Dan kita berdoa kepada Allah senantiasa diri kita, keluarga kita, para tetangga kita, kali kerabat kita, khususnya umumnya muslimin muslimat minal masyriq ilal maghrib, senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibarakatihi wa karamatihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
bulan Jumadil Dzulqa'dah. Besok hari Selasa kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, insyaallah pada sehat afiat sihat berkah insyaallah. Salawat wa salam senantiasa kita mengucapkan limpah curah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat para tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin. Insyaallah harapan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah, para sepuh, para pesepuluh, para haji dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini takdir kita bab lain, bab baru, yaitu babun Fadlir Rajab, bab yang menjelaskan keutamaan penuh harap kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang Maha Tinggi yang Maha Suci. Ikhbaran 'anil 'abdi shalih. Allah menceritakan tentang seorang hamba-Nya yang baik atau yang saleh. Wa ufawwidu amri ilallah. Segala kehidupannya orang saleh itu senantiasa berserah kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan segala keadaan hamba-Nya. Bahwa Allah sayyi'ati ma makaru, maka Allah bagi orang yang saleh tadi senantiasa memelihara dan melindungi dari kejahatan-kejahatan mereka. Siapa yang dianggap mereka? Manusia-manusia yang tidak pernah berbuat baik kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak pernah berbuat baik kepada sesama. Lawannya soleh, toleh. Soleh, toleh, lamha, toleh jahat. Lawannya soleh, toleh. Nah, Allah menceritakan kepada kita dalam firman ini bahwa tandanya orang yang soleh senantiasa segala urusan hidupnya diserahkan kepada Allah setelahnya dia berdoa dan berusaha. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Maha melihat akan segala kehidupan hamba-Nya. Ketika orang sudah berserah kepada Allah, maka Allah pun akan menjaga dari kejahatan orang-orang yang jahat. Nanti saya sambungkan dulu ke hadis supaya kita ada riwayat dalam hadis ini. Dan ada hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Hurairah Allah meridhoi atas beliau, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya beliau qala bersabda, qala ya Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mulia dan memberikan kemuliaan berfirman dalam firman Allah, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku tergantung sangkaan hamba kepadaku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku bersama orang-orang yang senantiasa mengingatkanku. Wallahu, demi Allah, Lallahu aqrabu bi taubatil abdihi min ahadikum yajidu qallahu bil falaq. Sesungguhnya Allah mencintai kepada seorang hamba-Nya seperti di antara kalian yang hilang harta bendanya tiba-tiba datang dengan sendirinya. Wa man taqarraba ilayya shibran, barang siapa yang berusaha hamba mendekat kepadaku dengan sibrat sejengkal, taqarrabatu ilaihi dira'an, maka Allah mendekat kepada hambanya satu hasta atau satu sisi. Wa man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, barang siapa hambaku yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekati kepada hambaku satu hasta. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwilu, dan barang siapa hambaku yang datang kepadaku yamshi ambil dengan cara dia berjalan ilayhi kepadaku uharwilu, maka aku berlari datang kepadanya. Subhanallah. Sebelum saya jelaskan hadis dan ayat ini, kita sama-sama kaji. Dalam kajian ini dulu ada riwayat
ada seorang santri yang bodohnya naudzubillah. Kurang lebih 15 tahun dia mondok. Nyantren di pondok hanya bisa sepenggalan ayat. Tambat siada gitu kurang bisa. Tapi luar biasa taatnya sama kiai. Apapun perintah kiai nggak pernah satu pun dia sangkal dan nggak pernah bertanya tentang perintah. Singkat cerita, anak kiai itu cantik banget luar biasa. Sakitan dari kecil sampai dewasa ini udah setiap tabib, setiap dokter yang mengobati enggak ketemu. Dalam munajatnya ini Pak Kiai mohon kepada Allah, ya Allah berikan obat untuk saya dan untuk mengobati anak saya. Jika memang anak saya masih ada harapan hidup lebih baik. Sebelum tidur beliau sholat, hanya kepada Allah, berdoalah beliau dan beliau mimpi di dalamnya. Dalam mimpinya itu obat anakmu itu ada di Nabi Khidir. Begitu pagi beliau bingung, Nabi Khidir di mana adanya, mencari kemana. Karena merasa punya anak santri yang taat, pagi hari setelah sholat duha, pagi hari manggil nasib tabat tiada ini karena kebodohannya santren puluhan tahun nggak bisa apa-apa, maka dipanggil oleh temannya si tabat. Tabat tuan begitu. Singkat cerita, wahai tabat, saya memohon kepada Allah untuk kesembuhan anak saya. Tapi dalam impian saya suruh mencari obat kepada Nabi Khidir. Saya nggak tahu di mana itu Nabi Khidir. Coba carikan Nabi Khidir. Ini si tabat tanpa argumen lagi berangkatlah dia. Begitu beberapa meter dari pondok itu, bingung dia. Saya jadi kemana ya? Akhirnya dia balik lagi ke Kiai. Pak Kiai, saya harus cari kemana? Baru kali itu dia bertanya. Kamu jalan dari sini cari yang sebuah kali yang memang amat sangat panjang itu kali. Kamu sisirlah sepanjang kali itu. Jika kamu ketemu dengan orang yang tinggi besar, berpakaian jubah putih, tampannya rupawan yang luar biasa, maka dialah Nabi Khidir. Jalan di sisa karena patuh sama guru, jalannya nggak tanggung-tanggung, 3 tahun 7 bulan. Berarti lama biasanya. Putusin lagi 7 bulan. Tapi saya banyak ambil tangan, saya jelasin aja langsung. Singkat cerita di perjalanan dia sambil bacanya nggak ada yang dibaca, pokoknya karena patuh sama guru. Satunya, yang kedua tidak husnuzon, yakin karena Allah akan berikan yang terbaik di perjalanan. Kurang lebih perjalanan sudah makan 1 hari 1 malam. Terdengarlah dan melewati sebuah kuburan tua dengan suara tanpa ada bukti. Apa dalam kuburan itu diberitahu? Wahai tabat, sampaikan kepada Nabi Khidir, karena ini dia dalam kubur tahu dia menuntut Nabi Khidir. Saya di dalam kubur kenapa banyak disiksa sama Allah? Sampaikan kepada Nabi Khidir salam saya. Apa yang menjadi penyebab itu? Si tabat jawab, baik Tuhan, saya akan sampaikan jika ketemu dengan beliau. Jalan terus kurang lebih perjalanan 1 tahun setengah tahun. Temu lagi dengan sebuah sumur tua. Tiba-tiba keluar lagi kata-kata, wahai tabat, kamu mau menuju Nabi Khidir, sampaikan kepada beliau, saya ini sumur yang luar biasa airnya, tapi orang kenapa nggak mau ngambil air saya untuk dimanfaatkan? Si tabat gak banyak komentar lagi. Baik Tuhan, saya sampaikan nanti jika ketemu kepada Khidir. Yang ketiga, berangkat lagi 1,5 tahun lebih. Ketemu dengan sebuah kebun dan terdiri di situ ada satu pohon mangga yang lebatnya luar biasa. Pohon mangga ngomong juga, wahai Nabi Khidir, wahai tabat, saya ini pohon mangga bertahun-tahun dan berbuah tidak pernah berhenti. Sampaikan kepada Nabi Khidir, kenapa buah saya tidak ada yang dimanfaatkan?
Kata si tabat, baik yang saya sampaikan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian sampailah ke penghujung kali yang amat sangat jauh, 3 tahun lebih, 37 bulan jalan kaki dia. Ketemulah Nabi Khidir. Baca salam, assalamualaikum wahai Tuhan. Waalaikumsalam. Langsung si tabat, saya diperintahkan kiai saya, ulama saya, guru saya, karena anaknya sakit-sakitan, minta diberikan obat, karena dalam impian tersebut beliau sudah mencari obat kepada beliau, kepada engkau wahai Tuhan. Nabi Khidir langsung menjawab, nikahkan dia. Nah, kata si tabat, tapi saya punya pertanyaan lain nih Tuhan. Titipan satu dari kuburan yang tua, yang kedua dari sumur tua, yang ketiga pohon mangga. Apa titipannya? Kata di kuburan, saya di dalam kubur senantiasa dapat siksa Allah. Penyebabnya apa wahai Tuhan? Dia punya ilmu waktu hidup di dunia, tapi ilmunya tidak diamalkan. Jika ingin bebas dari siksa kubur, bilangin sama dia, ilmunya kasih ente. Terus kata sumur bagaimana? Saya sumur dititipin salam sama sumur, airnya cakep jernih luar biasa. Tapi sumur bilang, saya tidak pernah digunakan, tidak pernah dimanfaatkan. Nabi Khidir jawab, jika kalian ingin dimanfaatkan, air kamu bisa bermanfaat, karena dalam kamu ada emas yang sangat besar, maka berikanlah emas itu kepada ente. Berangkat dari itu. Pertanyaan ketiga, titipan dari pohon mangga. Wahai Tuhan, kata si mangga, pohonnya gak pernah berhenti berbuah, tapi gak ada orang yang mau memetik saya. Apa yang terjadi dalam pohon mangga? Karena dalam pohon mangga itu ada benda pusaka. Oh seperti itu. Baliklah dia, balik ke jalan yang tadi. Si mangga pohon nanya, apa jawaban Nabi Khidir? Karena dalam tubuh kamu ada benda pusaka, supaya buah kamu bermanfaat, maka benda itu diberikan kepada saya. Diberikan ke benda pusaka sama si tabat. Begitu juga lewat sumur, sampai di sumur, apa kata Nabi Khidir? Karena di dalam kamu ada emas, bukan emas baru, bukan emas man, bukan ya, bukan. Maka berikanlah emas itu kepada saya, supaya air kamu bermanfaat dari sumur yang kamu punya itu. Sampai ketiga kemudian, apa kata Nabi Khidir? Kata Nabi Khidir, kamu banyak ilmu tapi tidak dimanfaatkan, berikan ilmu itu kepada saya. Akhirnya ini si tabat pulang menuju kiai, jadi orang sakti, bawa emas yang banyak dan jadi orang pintar. Begitu mau melapor ke kiai, kalau 3 tahun 7 bulan, kiai gak menemukan tanda-tanda ini siapa ini orang. Karena gayanya langsung berubah. Dalam arti apa? Penampakan nilai kecerdasan ada dalam kehidupannya. Yang tadinya teman-teman yang meledek dan lain sebagainya, dia bilang ini bukan si tabat kali, bukan tabat yang dulu, tapi mungkin tabat siada ambil tabat siada doang, 15 tahun cuma tabat siada, saya aja ngapal ya. Saking bodohnya tuh orang. Begitu sampai Pak Kiai, ini saya tabat yang perlu tugaskan untuk mencari obat putri Kiai. Lalu apa jawaban Nabi Khidir? Suruh dinikahkan. Namanya si tabat tadi juga nggak jelas bagaimana berada, dinikahkan dengan siapa. Pokoknya dari Nabi Khidir obatnya supaya putri Kiai sehat terus, nikahkan. Kiai bertanya lagi, dinikahkan sama siapa? Nah itu saya bisa bertanya Kiai, dengan siapa itu? Karena Kiai yakin dengan kejujurannya si tabat tadi. Begitu lihat penampilannya sudah berbeda, dengan kecerdasannya sudah nampak di dalam kehidupannya itu, saya menikahkan kamu dengan anak saya. Oh yang benar Kiai, saya bukan orang bodoh Kiai, nggak mungkin. Akhirnya dia seperti sekalaman dari yang dalam suatu riwayat tersebut, dinikahkanlah itu si tabat dengan anaknya Kiai. Berjalanlah rumah tangga, dan alhamdulillah selama rumah tangga si istrinya itu yang dari Kiai, anak Kiai tadi tidak pernah alami sakit yang aneh tadi sebelumnya. Ini adalah pelajaran buat kita. Satu, mujahadah. Ini anak mujahadah.
sungguh-sungguh sekalipun bodoh dia. Ada dalam surat riwayat sahabat Rasulullah Ibnu Hajar yang mondoknya puluhan tahun juga, begitu kabur dari pesantren, dalam suatu perjalanannya dia melihat air yang menetesi batu, lama-lama itu batu jadi danau. Dia sadar di situ, batu lagi ditetesi hancur, jadi menghasilkan keindahan. Hanya balik lagi. Ibnu Hajar bapaknya batu, nama aslinya bukan Ibnu Hajar. Nah, balik ramai kesalahan. Akhirnya ini si tabat punya keuntungan. Satu keuntungan dari apa? Nikahin anak kiai. Yang kedua emasnya banyak. Yang ketiga ilmunya bertambah. Yang keempat dia punya pusaka, punya kesaktian. Pelajaran buat kita. Lauma murabbi la ta'rif murabbi. Jika tidak ada guru yang mengajarkan, kita tidak akan kenal Tuhan satu. Ini utamanya orang ini punya mujahadah. Ilmu milik Allah, punya kesyukuran dalam kehidupannya. Maka dalam hadis ini, ana inda dhanni abdi bi, Allah tergantung sangkaan hamba-Ku. Karena dia yakin, dia berprasangka baik kepada Allah, walaupun dia bodohnya kurang ajar, bahasa kita saking bodohnya 15 tahun cuma bisa tambat tiada. Kan kebangetan ini. Tambat tiada, nggak sampai tambat tiada. Habis itu nggak sampai tambat tiada. Abilah habib dikatakan seayat aja nggak sampai. Karena dia punya mujahadah dalam menuntut ilmu, yang kedua punya rasa takzim kepada guru, maka diberikanlah keistimewaan oleh Allah dengan kejadian yang tadi. Nah, ini anak-anak kita ini rasa hormat sama guru itu sekarang langka, karena memang salah juga pendidikan kita sekarang ini. Terus terang menurut saya salah. Kenapa saya katakan salah? Ngejarnya materi pelajaran, anak capek ini, makanya bahasa pembelajaran tuntas. Satu semester sekian tema atau sekian bab harus selesai. Masalah dia anak akhlaknya berubah atau tidak, nggak dipikirin. Dan tidak sedikit orang tua yang bangga nilai anak 8-9, tapi tata keramanya, sopan santunnya, bahasanya luar biasa. Kita tanam buat kita. Maka ketika orang itu bisa berhasil, taklimul walidain, muliakan kedua orang tuamu. Siapa orang tuamu yang dimaksud di sini dalam kitab Tarbiyatul Aulad? Yang pertama ibu bapak kandungmu. Yang kedua bapak ibu gurumu, guru ngaji, guru sekolah. Muliakan sebodoh apapun kamu ketika mereka merasa senang dengan sikap kamu, pasti Allah berikan sikap, sifat, ilmu, segala sesuatu yang tidak diberikan kepada orang pada umumnya. Saya sering sampaikan juga ketika ada pertemuan-pertemuan, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kenapa anak kita sekarang diukur dengan dalih kecanggihan teknologi? Jika sekarang anak kita tidak pandai IT, ketinggalan betul di situnya. Maafkan Bapak Jamaah yang SWT ini kaitan dengan pendidikan ini dalam bab roja ini. Kami punya operator itu yang memantau kehidupan sekolah, program kegiatan sebagainya, usulan-usulan keinginan sekolah. Itu ketika pertemuan, bagian bidang-bidang tersebut yang dibanggain siapa? Operator. Kepala sekolah, guru jarang disebut. Jika tidak ada mereka, pelaporan kita seperti apa? Ya bocah-bocah sekarang, pandai IT memang intelektualnya luar biasa, tapi adabnya sekarang anak maaf kata nih, secara umum operator sekolah nih sama kepala sekolah kurang hormat. Tata cara bahasa sopan santunnya jauh, apalagi pada bapak dan ibu guru yang sering minta bantuan, minta diberi ini, minta download ini, minta kasih buka tentang akun ini, tentang absen ini. Kesannya mereka diperintahkan, padahal kerjaan mereka. Maka saya alhamdulillah ini dengan bapak-bapak semua yang menemani saya, terbuka kita semua. Kenapa anak sekarang kita banyak melawan sama kita? Karena memang pendidikan zaman sekarang mengedepankannya adalah materi pembelajaran bukan akhlak. Jangankan sekolah umum, sekolah agama pun yang madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, aliyah pun. Bahkan termasuk yang kita banggakan dulu kan IAIN, Institut Agama Islam Negeri, sekarang ini apa? Universal, pada Universitas Islam jelas. Klasifikasinya jelas, Institut Agama Islam Negeri jelas.
Kalau sekarang menyeluruh, maka jurusan segala macam yang dulu dibanggakan tuh di YIN itu satu tarbiyah, dua usuluddin dakwah, yang ketiga adab, yang keempat syariah tentang hukum. Sekarang ini jurusan ini tinggal tarbiyah doang yang diminati. Selebihnya perbankan, bisnis, tuh YIN sekarang nggak ada lagi. Zaman dulu, zaman saya masih belajar tempat tersebut, pakaiannya apa? Pada pakai rok. Coba mungkin sekarang celana ketat, lepis, pakaian nggak ada mencerminkan nilai-nilai keagamaan, padahal menunjukkan itu pada cerminan. Maka paling masalah ini akan tumbuh nilai rasa haram kepada Allah secara penuh. Bagaimana jika nilai-nilai agama dan nilai akhlak dikebelakangkan? Hanya dengan modernisasi, dengan kecanggihan teknologi, kemajuan zaman, ingat, ketika itu lupa dari Allah, kita kembali ke bahasan yang berkali-kali kita bahas dalam ulum Al-Quran atau ulumul Quran, dalam akhir menjelang khatam. Prinsip kita harus berprinsip umat Islam, minallah, billah, lillah, illallah. Ini prinsip umat Islam. Kita harus sadar, kita asal dari Allah, berjuanglah di jalan Allah, berbuatlah karena Allah, dan sadarlah kita akan kembali kepada Allah. Karena kan berapa banyak manusia yang punya makna secara jabatan nilai kenegaraan. Dulu sebelum punya kedudukan, vokalnya luar biasa, kritisnya luar biasa. Ketika sudah dikasih kedudukan, maka dimanipulasi, dibalik-balik, cari ayat-ayat untuk menangkal ini. Kenapa demikian? Rasulullah sudah jauh-jauh menjelaskan kepada kita, al-mar'u ala dini khalili, manusia jiwa keagamaannya tergantung lingkungan yang dia jauhi. Sehebat apapun ilmu kita, sehebat apapun keyakinan kita, tapi kita ketika bergaul dengan orang yang jauh dari aturan Allah dan Rasulnya, bukan kita bisa membawa, malah kita terkontaminasi dengan perilaku mereka. Maka orang yang roja, keutamaan yang selalu penuh harap kepada Allah dalam segala kehidupannya, selalu berkata, ya Allah, yang saya perbuat ini Kau ridho atau tidak? Yang saya makan ini ridho atau tidak? Yang saya minum ini ridho atau tidak? Insya Allah ini ridho banget kondisi aktif. Alhamdulillah. Kita tanya sekarang ini kita masing-masing, khususnya Al-Fatihah. Sejauh mana kita punya pengharapan kepada Allah? Setelahnya kita berusaha dan berdoa, apakah kita masih ada penyesalan, rasa kebingungan, kebimbangan yang berlebihan? Orang soleh begitu. Kalimatnya, bau-bau itu amri ilallah. Segala urusan saya diserahkan kepada Allah. Orang soleh. Kita makan masih banyak salahnya. Udah doa, udah berusaha, masih begini juga. Ya, ini sama aja. Orang udah masih begini juga. Dengan bukan sekalian. Nah, itu la tai'as birrahimah. Jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Sebab Allah merintahkannya apa? Hanya usaha kita. Usaha dan doa yang menentukan hasil hanya Allah. Pantasnya kita menurut Allah sekarang seperti ini. Asal kita usaha sudah maksimal, doa sudah maksimal. Jangan sampai kita salah kaprah. Nah, tadi Allah jelaskan dalam satu Rasulullah SAW ini, ketika kita menuju kepada Allah dengan segenggam, Allah menuju kita satu hasta, satu siku. Ketika kita menuju Allah dengan satu siku, Allah melangkah pada kita satu depan. Ketika kita menuju kepada Allah dengan jalan kaki, Allah berlari menuju kita. Saking apa? Saking sayangnya kepada umat manusia. Kenapa Allah Maha tahu kesukuan hati kita? Kenapa kita kadang-kadang suka ngambang, suka muncul keraguan, suka muncul ketidakpastian? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinni. Keraguan, ketidakpastian kita itu dari mana? Dari bangsanya jin dan manusia. Dari mana faktor yang paling utama? Sama udah bisa begini. Ini kita punya Bang. Ya Allah, saya sholat rajin, puasa rajin, zakat berusaha semampu mungkin, sholat berjamaah, baca Quran gak ketinggalan, istighfar gak kurang sholat, tapi begini juga. Apa yang harus saya kerjakan ya saudara? Sehingga kita ingatkan riwayat yang lain. Dalam suatu rumah tangga ada seorang yang dulu yang kita gunakan dalam berawal dalam berikhlas. Seorang bapak, suami istri yang hidupnya kadang marah, kadang tidak. Istrinya bilang pada suaminya, wahai suamiku, kau orang yang soleh, orang yang sabar.
bermohonlah kepada Allah, pasti dikabul sama Allah. Suaminya bilang, saya malu istriku, kasih sayang Allah sampai saat ini luar biasa kepada kita. Sekalipun kita tidak banyak ini, tidak punya itu, tidak punya apa yang seperti orang miliki, tapi ketenangan kita luar biasa. Namanya perempuan, dan zaman Siti Hawa pun begitu memang. Nah, begitu cerita. Akhirnya kami desahkan istri berdoa ala suaminya. Berdoa kepada Allah saat berdoa, ya Allah berikan yang terbaik untuk kehidupan saya dunia dan akhirat. Sudah kami usaha semampu mungkin, sudah doa kami semampu mungkin, tapi kehidupanku seperti ini dalam segala kehidupan ekonomi terutama. Jangan sampai istri saya terbalik dalam keimanannya karena sesuai dengan sabda Rasulullah, kadal fakru ayyatul kubran, kefakiran akan mendekatkan kepada kekufuran. Saya khawatir hal demikian ya Allah. Begitu berdoa, sholat selesai, dia mimpi. Begitu mimpi, di sebelahnya tergeletaklah sebuah batu yang amat sangat indah, intan permata, yang tidak pernah dilihat seumur hidupnya dia, dan tidak pernah melihat kehidupan itu dimanapun, saking tidak ada di barang tersebut. Begitu bangun, alhamdulillah, ya Allah, jika ini menjadi rezeki buat saya, alhamdulillah, dan menjadi kehidupan buat saya, anak istri saya bisa membawa kebaikan dalam agama, berikanlah cara yang terbaik untuk pembunuhan. Sampai karena istrinya datang waktu subuh, sebelum subuh mereka beristighfar bersolat suami istri. Pagi-pagi nafsu banget ini si istri, dibawalah ke pasar, batu tadi, sampailah ke tempat toko emas, tukang toko emas bingung. Ini kadar karatnya nggak ada orang ini. Maksudnya ini nggak ada ukurannya. Emas biasanya 90% atau 91% ada kadar emas duplikat. Ini nggak ada kadarnya. Kok bisa nggak ada? Saking nggak ada ukuran karena lebih daripada yang biasa. Bingung istri. Berarti bisa mahal dong. Itu dia saya sanggup belikan tukang emas. Kenapa pasti mahal ini harganya? Akhirnya dibawa lagi nih mas suaminya. Pak, tukang emas nggak berani beli karena ini kadarnya melebihi dari yang ada. Karena pasti bakal mahal. Suaminya nunjuk nggak bicara. Jual aja ya Pak, produknya berapa juga harganya. Suaminya nggak bicara. Dia berangkat ke pasar. Saya minta sesuaikan harga yang biasa. Nggak apa-apa saya kata tukang emas. Emang udah Allah cetak hari seperti itu. Saya tidak sanggup untuk berapa toko emas dia datang ini. Nggak benar. Pas pulang dari pasar, malam ketika datang, istrinya dan suaminya mimpi dengan impian yang sama. Dalam impian itu melihat tempat yang amat sangat indah yang merasuk ke jiwa, ke akal pikiran yang sulit untuk dibayangkan dan tidak pernah melihat hal demikian. Ada suatu taman, suatu ruangan, dia indah banget. Dia lihat ternyata di situ ada yang kokoh seperti gigi ongkong. Jadi keindahannya terkurangi. Makanya disampaikan dalam impian tersebut yang impiannya agak panjang itu. Karena kamu memaksakan meminta, kalimat sore di suami istri. Allah turunkan melalui impian tersebut malaikat Jibril yang membawa, maka aku kirim. Karena apa? Kamu maksa minta. Kamu itu hidup udah berdasarkan aturan aku. Kenapa kamu maksa? Akhirnya taman kamu yang tadinya buat kamu minta jadi nggak indah. Kenapa? Sudah diambil. Ya Allah, jika memang seperti itu, ambil lagi itu batu, kembalikan ke tempatnya. Biar saya nanti ketika kehidupan di akhirat lebih indah dan lebih nyaman, lebih bahagia kehidupan kami dengan keluarga itu. Dalam impian itu transaksinya sebelah batu. Begitu industri bahasa kita menjelang sholat tahajud, batu udah nggak ada. Tuh kan kata suaminya, buat anda juga apa? Jangan maksain diri. Dunia cuma sementara. Mau di akhirat ini gak indah pandangan kita. Kenapa demikian? Karena memaksakan. Jadi ketika sudah berusaha dan berdoa pada Allah, biarlah kita walaupun makan apa adanya tiap hari merendahkan sapi dan di masalahnya. Ya, yang penting kita dekat sama Allah aja gitu. Berusaha gimana? Ya, mereka semudah itu Bapak jangan yang dirahmati Allah. Apalagi kita udah usaha, udah doa kesana kita udah olah kita berusaha. Tapi kalau belum ngasih, Allah paham sejauh mana kita punya kesyukuran.
Sejauh mana kita punya keinginan itu? Apa keinginan kita ketika punya untuk kehidupan saat kita ingin bahagia, atau betul-betul untuk menuju Allah? Allah udah pernah tahu hati kita. Maka itu diperintahkan laha maka sahabat wa alaiha maka sahabat, usaha aja kita. Kasar yang baik, ya baik, usaha dengan doa, usaha dengan kasar, kita ikhtiar melangkah dengan akal pikiran kita, sekemampuan dengan tenaga, serahkan sama Allah. Ketika kita melangkah bismillah tawakkaltu ala Allah, jadikan nilai ibadah, ya Allah saya langkah, saya usaha saya, apapun kerjaan saya, pasti ini ibadah. Ketika kita dapat pasti cukup membawa berkah. Tapi ketika niatnya kita hanya usaha karena dengan dasar kerja, jangankan dikit, sebanyak apapun tidak akan pernah merasa cukup nanti kita. Maka kembali ke tadi, sampai Allah riwayatkan di dalam firman-Nya, Allah menceritakan tentang orang saleh. Jadi kembali ke diri kita ini, ciri orang yang saleh adalah segala urusan hidupnya senantiasa diserahkan kepada Allah. Tapi jangan taklid Jabariyah nih yang sering kita bahas. Golongan Jabariyah juga taklid sama Allah, hanya bergantung kepada Allah. Tapi nggak pernah usaha. Coba kolor merosot, gimana Allah? Kira-kira kolor naik. Usaha dulu, kita taikin, tangan kita gerak. Nggak mungkin naik sendiri kolor. Emang sip salah, begitu. Kita mendengar kayak orang sihir. Ya, ada usaha dulu. Serahkan kepada Allah. Baru nah orang Jabariyah itu begitu. Pokoknya saya urusan itu serahkan kepada Allah. Dia usaha enggak, doa enggak. Pokoknya Allah yang maha tahu segala sesuatu. Kalau bahasa kamu kita. Bukan hanya kebangetan. Usaha dulu, doa dulu, baru kita serahkan kepada Allah. Maka jaminan dari Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang hidupnya berserah kepada Allah, Allah cukupi. Karena Allah sudah maha tahu kebutuhan kita. Cuma sifat manusia itu begini. Rasulullah jelaskan dengan beberapa macam hadis. Satu cirinya, ketika manusia kenafsuan yang lumpuh, tamak serakahnya kumat, dikasih 1 gunung bakal minta 2 gunung. Dikasih 3 gunung emas bakal minta 4 gunung emas. Nah itu manusia. Tapi kita ingin menjadi orang yang soleh, dijadikan oleh Allah. Wa in kana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika diingatkan oleh Allah tentang nikmat Allah, siapa makin bersyukur makin nikmatnya. Ingkar akan nikmat Allah, segala yang sesuatu kita terima, segala yang kita makan, yang kita minum, yang kita rasakan adalah hasil usaha, bukan hasil dari kasih sayang Allah. Tidak akan pernah menilai kebaikan. Tapi ketika makan, minum, ya Allah, alhamdulillah kasih sayang terus saya rasakan. Mereka dibahas pada awal, Allah sudah bisa. Bahkan masih riwayat sebagai penutup pertemuan kali ini, ada seorang sahabat yang betul-betul tawakal sama Allah. Ketika dia mau sholat, untanya nggak dicancang. Rasulullah tanyakan, sahabatku, unta kamu nggak diikat? Saya serahkan sama Allah. Yang kabur dia. Ikat dulu baru serahin. Sama Allah, saya sudah berusaha ya Allah, sudah saya usaha. Nah, kedua, ada seorang sahabat. Nah tadi untanya kan pergi, nggak balik-balik. Saking senangnya itu, saking dalam menghormati Tuhan pada Allah, ya Allah berikan jika memang masih rezeki saya itu bekal saya untuk perjalanan sekian lama. Saya seorang musafir untuk menuju ke tempat untuk menuntut ilmu, untuk menjemput ridho. Sedangkan bekal saya dibawa, mau tak saya kabur sampai sekarang belum pulang. Saat termenung 3 hari 3 malam ini orang. Berarti ini belum aja ya rasanya 3 hari 3 malam dengan mungkin. Habisin asal kita. Begitu lagi merenung, unta itu datang. Alhamdulillah, ya Allah, engkau hambaku adalah hamba Tuhan. Saking senangnya kembali. Tapi Allah maha tahu tujuannya dia. Tujuan hati orang itu. Jadi Allah menghendaki pada orang yang taubat, orang yang punya kebaikan, yang penuh ketawakalan, seperti tadi. Sampai kembali. Alhamdulillah, ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhan. Saking senangnya itu orang. Allah senangnya kepada kita bagi orang yang taubat, orang kembali kepada Allah, orang yang penuh harap kepada Allah. Senangnya bisa melebihi daripada itu. Allah pun bersyukur kepada kita. Apa tandanya Allah bersyukur kepada kita? Innallaha syakirun alim. Allah bersyukur kepada hamba-hambanya. Caranya bagaimana? Amalan sedikit dikasih pahala lipat ganda.
salat berjamaah cuma 1 kali salat berjamaah 27 kali dijamin Rasulullah derajatnya. Tuh, amalan cuma sekali doang. Jika 5 waktu kita terus berjamaah, tinggal kali ini. Gak usah pakai gitu ibadah. Ini sebagai motivasi buat kita. Di zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keuntungan orang yang punya harap kepada Allah dengan sepenuh harap. Allah sudah Maha tahu akan kebutuhan kita. Maka doa yang paling singkat menggampang. Jangan sampai doa banyak-banyak karena masih gini. Ya, ngobrol aja bahasa kita. Yang sering kita bahas ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang aku mau. Banyak hati lebih biasa. Tapi ada doa itu dari tahmid dulu, sholawat. Baru kita sebutin isi doa. Selesai, salawat lagi, baru tahmid lagi. Sama kayak kita bikin surat. Assalamualaikum kepada yang terhormat, bla 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 bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan udah jadi bikin surat. Nah sekarang bisa bikin surat. Ya. Terus kita insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baru tengah-tengahnya baru dulu. Semoga dengan saya. Nah, minta bantuan di belakang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Senantiasa kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Maaf saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita begitu. Jadi awalnya mohon nama Allah, Rasulullah kita menjadi wasilah pada Allah, baru kita nyebut doa dulu. Jangan lupa tahmid, salawat. Masa panjang-panjang. Alhamdulillah Allah sudah berhasil. Baru puasa kita aja kalau kita punya bahasa Arab. Tapi memang bagus dulu bahasa Arab. Abdul doa bila rotil Arabiyah. Utamanya doa dengan bahasa Arab. Banyak-banyak. Insya Allah jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala. Nah sekarang yang kedua saya mengajak diri saya dan kita semua yang hadir dan kita semua mari sama-sama penuh harap hanya kepada Allah. Segala usaha kita, aktivitas kita, doa kita, semua mungkin kita sudah kita kerjakan kembalikan kepada Allah karena Allah Maha tahu. Allah memberikan kepada kita bukan yang kita minta, tapi yang kita butuhkan. Kenapa saya sampaikan? Sering saya merasakan kalau saya bersombong bukan seperti tujuan saya, tapi itu lebih meyakinkan di antara kita. Saya unik-unik, gue lupa, udah menjelang kejadian, belum megang juga, pas benar-benar saatnya. Kenapa? Belajar husnuzon memang berat. Saya manusia biasa. Timbul rasa ragu, timbul rasa kurang tenang ketika kita belum punya pegangan, punya janji kepada orang. Kebimbangan tubuh manusia berbanyak istighfar, berbanyak sholawat saat bimbang seperti ini. Insya Allah Allah akan kirim kepada kita saat kita butuh dan oleh kita, bukan yang kita minta. Kalau kita minta ya Allah, saya butuh ini, Allah kirim sombong. Rasulullah aja ditegur sama Allah karena makanya ada seorang bahasa kan, muka musam, muka asam, muka kecut Rasulullah. Kenapa? Ketika seorang buta minta membantu Rasulullah, ya Rasulullah bimbinglah saya, pada saya jalan saya kepada Allah. Rasulullah tak menjawab. Enggak ada kata insya Allah nanti jika wahyu Allah turun seperti itu biasanya. Bilang cuma iya doang, akan diturunkan sama bahasa Allah. Menegur Rasulullah. Jangan lupa insya Allah. Tapi ada insya Allah syar'i, ada insya Allah juga urfi. Insya Allah syar'i wajib datangnya. Kalau urfi ada datangnya ke Monggolia, insya Allah dia itu salah persahabatan. Tapi kalau berdasarkan agama seperti kata udah berucap insya Allah, wajib datangnya. Hati-hati, jangan sampai kita salah ucap. Karena demikian, maka waktu saya diangkat dari pegawai negeri juga, SK saya 3 bulan ditahan. Karena ketika Quran di atas kepala saya, mic di depan saya, yang mimpin depan, demi Allah kan begitu. Saya pencet benar depan nih. Saya bilang insya Allah. Diulang sampai 3 kali, saya masih insya Allah juga. Akhirnya begitu SK saya ditahan 3 bulan. Orang-orang dapat SK saya 3 bulan saya mengambil. Di proses saya pegawai, saya jelaskan tentang hal demikian. Ya saya ajarkan nama kiai dengan ibu saya, orang tua saya, komitmen dengan apa yang kamu tahu selama menjalankan Allah dan Rasulnya, berpegang teguh pada tali Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan sebagainya. Kenapa? Belajarlah kita menanamkan keyakinan yang kita sudah yakini, karena ibadah bukan berdasarkan ikutan, harusnya berdasarkan ilmu dan pemahaman kita dengan tata cara kita bagaimana kehidupan. Dan jangan pernah merasa saya kerja ini kerja itu, jangan.
Apapun kerjaan kita punya kewajiban yang sama. Di kulli muslimin dakwah. Setiap pribadi muslim wajib dakwah. Ada yang dakwah dengan ilmunya, ada yang dakwah dengan tetangganya, ada yang dakwah dengan rumahnya, ada yang dakwah dengan sikapnya, ada yang dakwah dengan senyumnya, ada yang dakwah dengan kehidupan yang memiliki akhlak mulia. Nah, ini di musola ini contohnya. Jika saya orang yang ngomong kira-kira ini di musola begini apa enggak? Gak bakal berdiri. Yang punya harta niatin dakwah dengan harta. Yang punya tenaga niatin dakwah dengan tenaga. Yang belum sempat membangun, yuk makmurkan, niatin dakwah saya dengan memakmurkan. Punya cara masing-masing. Itulah manusia. Maka manusia dikatakan tidak ada yang sempurna melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kolaborasi kita satu hanya menuju Allah, insya Allah hidup kita Allah berikan kebahagiaan. Karena apa? Sebagai kata penutup dalam pertemuan ini, innallaha la yuzlimun nas walakinnan nasa yuzlimun nafsi. Allah tidak pernah menzalimi manusia, hamba-hambanya, melainkan manusia itu sendiri yang menzalimi diri sendiri. Itu surah Yunus dibuka nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kita bermohon pada Allah segala kehilafan kesombongan kita, segala aktivitas kita yang selama ini mungkin kita banyak bergantung kepada usaha kita, bukan bergantung kepada Allah, sehingga kita melupakan akan nikmat dari Allah. Dan yang kita dapat, yang kita rasakan ini semua yang kita nikmati ini merasa hasil kerja kita, bukan dari kasih sayang Allah. Mari sama-sama berdoa kepada Allah. Allah tambahkan kesadaran dan keilmuan kita, sehingga kita sadar segala kehidupan kita ini dunia sampai akhirat kelak senantiasa kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya mujibat syai'in. Allah ampuni dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat, disengaja ataupun tidak, yang baru yang lama, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan. Dosa kita kepada guru-guru kita, dosa pada keluarga kita, para sahabat di antara kita yang tersakiti dengan ucapan perbuatan kita. Allah ampunkan dosa kita semua, dan dengan umur yang tersisa Allah berikan umur yang sehat, afiat, berbuat dalam akidah, dalam beribadah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah, rezeki berlimpah, untuk ibadah dan dakwah. Ketika wafat kita semua husnul khatimah, dan Allah harapkan, kalau kita berharap kepada Allah senantiasa Allah kumpulkan kembali kita di akhirat dengan kedua orang tua kita, dengan guru-guru kita, bapak ibu mertua kita, saudara-saudara kita, sahabat karib kerabat kita, teman-teman kita yang suka ataupun yang tidak, senantiasa berkumpul kembali dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibat syai'in. Kullu jami'an astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqallu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat penutup majlis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqu min ba'di wa tafarraqu ma'suma. Allahumma akrimna bi ta'atika wa la tu'inna bi ma'siyatika. Allahumma ij'alna laka khushu'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا segala serangan al-batin ila insya Allah sama-sama kita senantiasa Allah